Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa bil intifa' wal mudzakkar wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa bilala ala al-khair ibtiqa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ij'al wajhani min ahli amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, wabil khusus yang hadir di depan kita yang mulia Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian Al-Habib Bidin bin Hasan Al-Hamid, kemudian Habib Qasim bin Aqil Al-Kaf, kemudian Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Jufri, Habib Amir Al-Habsyi, juga Al-Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan saudara beliau Habib Ali Zain Al-Abidin bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, dan juga para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus guru kita yang mulia Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Muhammad Rashid, ada Ustaz Uthman, Guru Sobari, Guru Ahmad Raihan, Guru Muhammad, dan guru-guru yang lain. Kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan berkat para habaib, berkat guru-guru kita, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang punya ikatan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang punya ikatan dengan sebab darah, para habaib ini. Ada ketersambungan nasab sampai ke baginda Muhammad SAW. Jadi kita nggak perlu bingung, nggak perlu ikut-ikut dengan masalah nasab. Itu bukan bidang kita. Kita percaya, intinya kita percaya para habaib itu ada. Juga ada guru-guru alim ulama itu orang-orang yang punya keterikatan lewat ilmu. Jadi kita beruntung malam hari ini majelis kita dihadiri para habaib dan para alim ulama. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali hadir ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini tidak hanya di dunia saja, mudah-mudahan perkumpulan kita ini bersambung bersama para habaib, para guru agama nanti sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sambung lagi pembahasan kitab kita. Kita kemarin sudah membahas tentang masalah azarus sholat, uzur di dalam sholat. Jadi kemarin saya jelaskan ya, kemarin ulun jelaskan seseorang itu tidak boleh mengkosongkan sholat di waktu yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada waktu-waktu yang Allah pilih khusus, yang mana di situ wajib didirikan atau dilaksanakan sholat. Nah, jadi seseorang itu nggak boleh mengkosongkan waktu tersebut dengan tidak mengerjakan sholat, kecuali dua kemarin uturnya, yaitu tidur dan lupa. Kemarin sudah panjang lebar kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan syurutus sihhatus shalah, syurutus shalah zamaniyah, tentang syarat sahnya sholat. Di sini di kitab ini disebutkan ada 8. Anna syurutu sihhatus shalah tsamaniyah wa sata'lamu mimma ya'ti anha aktsaru. Jadi di kitab ini, kitab Safinatun Najah,
ini dibahas syarat sahnya sholat itu ada 8. Jadi kalau mau lebih, ada yang mengatakan lebih, tapi di kitab lainnya lebih di atasnya, nanti mungkin Musyrul Qari atau Syarah Yaqut seperti itu. Jadi syarat itu sesuatu perkara atau sesuatu yang harus ada sebelum sampai sholat itu selesai dikerjakan. Jadi sebelum sholat perkara ini harus ada. Jadi harus ada 8 perkara, yang mana perkara ini akan berkesinambungan atau akan berlanjut sampai sholat itu selesai dikerjakan atau selesai dilaksanakan. Ini kalau syarat sahnya, ada syarat wajibnya. Jadi ada syarat sah. Syarat sah itu orang itu bisa dikatakan sah sholatnya kalau sempurna 8 syarat ini. Ada syarat wajib. Jadi siapa saja yang wajib melaksanakan sholat. Amma syurutul wujub fasittatun al-islam wal bulugh wal aql wan naqa'u minal haid wan nifas wa bulughud da'wah wa salamatul hawas. Syarat wajib orang sholat itu, jadi orang yang wajib untuk sholat itu siapa? Ada 6 syaratnya. Yang pertama, dia harus Islam. Orang kafir gak wajib untuk sholat. Bahkan kalau orang kafir sholat, maka sholatnya gak sah. Tapi nanti di akhirat itu dia akan dituntut kenapa tidak melaksanakan sholat. Jadi dia nggak wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau sholat haram. Tapi nanti di akhirat Allah akan menuntut dia kenapa tidak pernah melaksanakan sholat atau mengerjakan sholat. Mudah-mudahan Allah jaga semua iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama harus Islam. Yang kedua bulugh balik. Syarat balik kan sudah pernah kita bahas. Syarat balik ada 3. Kemudian al-aql, harus berakal. Orang gila nggak sah sholatnya. Atau orang yang tidur kemarin, atau orang yang lupa, sholatnya itu nggak sah. Kemudian harus bersih dari haid dan harus suci dari haid dan nifas. Kemudian bulughud da'wah. Bulughud da'wah ini pembahasan sebenarnya panjang, tapi intinya harus sampai kepada dia dakwah. Artinya sampai kepada dia pengetahuan atau ilmu bahwasanya sholat ini wajib. Contoh, ada orang tinggal di tengah hutan yang jauh sekali tempatnya. Jadi kalau mau sampai ke tempat itu tuh butuh mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi ada yang hidup di sana gitu loh. Nah, mereka itu nggak pernah sholat. Suatu mungkin didatangin, loh kok ternyata setelah ditemukan kenapa nggak pernah sholat? Saya nggak tahu kalau sholat itu wajib. Nah, ini dimaafkan karena nggak sampai dakwah untuk ke tempatnya seperti itu. Makanya kita sering lihat ya videonya Habib Munzir bin Fuad Musawa, dakwah sampai ke Papua. Subhanallah. Jadi kalau dakwah atau syariat Islam ini nggak sampai, maka semua yang dilakukan orang tadi salah benar, kalau salah dimaafkan. Karena apa? Karena tidak sampainya dakwah kepada mereka. Yang kemudian selanjutnya salamatul hawas. Ini syarat wajib ya, masih yang dibahas. Wajib untuk melaksanakan sholat. Yang terakhir yang keenam salamatul hawas. Salamatul hawas itu selamatnya panca indera. Tapi yang di sini dalam disebutkan di bab ini yaitu mata dan telinga. Dua-duanya harus selamat. Kalau salah satunya enggak. Harus dua-duanya. Salamatul hawas. Jadi dia harus bisa melihat, harus bisa mendengar. Tapi kalau dua-duanya hilang nggak bisa, maka nggak wajib sudah. Jadi pendengaran dan penglihatan. Kalau satu masih bisa. Jadi kalau satu misalnya buta, tapi dikasih tahu sama orang, masih bisa dengar omongan orang. Sholat itu wajib, caranya seperti ini, maka wajib untuk dia melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah pandangannya hilang, penglihatannya hilang, kemudian juga tuli, buta dan tuli, nah ini nggak bisa sudah. Bagaimana mendapat informasi? Maka nggak wajib untuk dia melaksanakan sholat. Itu baru sholat wajib. Sekarang masuk ke pembahasan syurutus sholat, syarat sahnya sholat. Jadi kalau orang mau sah sholatnya harus terpenuhi 8 ini. Yang pertama, taharatul hadatsain, suci dari 2 hadas.
Ada hadas kecil, ada hadas yang besar. Kalau hadas kecil itu ma'aujabal wudu, apa-apa yang mewajibkan untuk berwudu. Kalau hadas besar ma'aujabal ghusl, apa-apa yang mewajibkan untuk mandi. Kita insya Allah semuanya sudah tahu. Hadas kecil, hadas besar kita sudah tahu. Jadi kalau orang yang mau sah sholatnya, dia itu harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Di sini dijelaskan al-makna annal awal min syurutis sihhatis shalah kaunul musalli tahiran minal hadatsain al-asghar wal akbar bima'in aw turabin bi syartihi fala tasihu shalatu man shalla bi ghairi taharah ma'a wujudi ahadihima. Jadi syaratnya kalau orang mau sah itu dia harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi sholatnya entah itu pakai air berwudu atau sholatnya pakai debu tayamum. Jadi kalau dia sholat tanpa keduanya ini ada namanya sholat fahiqidut tahurain. Jadi ada orang mungkin di satu keadaan yang dia itu nggak nemu air juga nggak nemu debu, nggak nemu air nggak nemu debu. Bagaimana sholatnya? Maka dia sholat faqilut tahurain atau sholat dihormatil waktu. Sholat untuk menghormati waktu. Kan kemarin kita sudah bahas juga. Jadi seseorang itu nggak boleh kosong dari nggak boleh kosong waktunya dari sholat. Jadi dari waktu yang ditentukan nggak boleh kosong dari pekerjaan sholat. Nah meskipun dia nggak punya alat untuk bersuci, nggak punya air, nggak punya debu, entah bagaimana, mungkin dikurung di tempat yang steril, nggak ada air seperti itu. Kalau tempat steril itu nggak ada debu. Mau sholat bagaimana sholatnya? Ya sholat faqilut tahurain, sholat tanpa alat bersuci, sholat untuk menghormati waktu. Dan juga sholat seperti itu kalau faqilut tahurain itu wajib diqadha nanti. Kalau sudah nemu air atau nemu debu untuk sholat maka wajib diqadha. Yang pertama harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Fala tasihu sholatu man shalla bi ghairi taharah ma'a wujudi ahlima tsumma in kana 'amidan 'aliman athima. Jadi kalau ada orang yang sholat mungkin di perjalanan nggak tahu, kebelet kencing. Habis kencing, namanya kencing berdiri kan? Kencing berdiri nggak dibasuh, nggak dicuci. Dia nganggap kalau seperti itu nggak najis. Kencing pinggir jalan, najis pakaiannya, masuk ke masjid, langsung berwudu, langsung sholat. Bagaimana sholatnya? Sholatnya nggak sah. Pertama, kalau dia tahu ini najis tetap sholat, maka hukumnya berdosa. Jadi kalau sengaja hukumnya berdosa. Gak enak sama tetangga yang lain, atau lagi ada acara habis sholat misalnya, kan kita bareng-bareng berangkatnya misalnya, yang lain semuanya sholat. Nah ada satu orang yang pakaiannya ini najis, bingung, ini pakaian saya najis ini, kalau saya sholat gak sah sholatnya saya, tapi tetap dipaksa untuk sholat, maka sholatnya tadi sudah gak sah, dapat dosa. Loh, kenapa sholat? Nggak enak sama teman-teman yang lain, nanti dikira ini seperti itu. Padahal ini dosa, hukumnya dosa, nggak boleh seperti itu. Atau keadaan junub, lupa mandi. Kemudian waktunya sholat zuhur di masjid, mau pulang nggak enak, seperti itu. Tetap itu hukumnya dosa. Diamnya di masjid itu hukumnya dosa. Beda cerita kalau seandainya dia lupa. Jadi setelah selesai sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim, aku lupa wudu tadi, aku habis kentut tadi. Nah, sholatnya kayak apa? Sholatnya tetap nggak sah, tapi dia diberi pahala, dapat pahala, dan nggak berdosa. Seperti kalau dia lupa, ya sholat lagi, wudu baru sholat lagi. Itu pembahasan tentang taharatul hadatsain, suci dari dua hadas. Kemudian syarat yang kedua, wa taharah anin najasah fi thawbi wal badan wal makan. Suci dari najis bajunya atau badannya atau tempatnya. Jadi suci dari najis apanya?
bajunya, badannya, atau tempat sholatnya. Jadi kalau orang mau sholat itu perhatikan tempat sholatnya, perhatikan badannya, dan perhatikan pakaiannya. Pakaian yang dipakai bersih atau enggak, suci atau enggak. Kalau suci pakai, kalau najis diganti. Tempat sholatnya bagaimana? Suci apa tidak? Suci pakai, enggak suci pindah, enggak perlu diganti, kayak gini. Jadi tempat sholat itu apa saja yang bersentuhan dengan musolli atau bersentuhan dengan orang yang sholat. Jadi tempat sholat itu semua yang bersentuhan dengan orang yang sholat. Kalau kita sujud itu pun paling banyak menyentuh lantai ya, paling banyak menyentuh untuk lantai, paling banyak menyentuh lantai ketika sujud. Nah, semua yang menempel dalam sujud itu itulah tempatnya sholat. Paham ya? Jadi semua yang kena anggota tubuh kita itu namanya tempat sholat. Maka itu harus suci. Contoh gini, kita pakai surban. Contoh gini, kita kalau sujud ya sujud sejadah misalnya seperti itu atau seperti ini. Jadi kita sujud. Nah, di depan kita ini, kalau kita sujud itu kan dada kita ini kan nggak nempel lah, ya nggak nempel kan dada kita. Nah, di depan dada ini di lantainya ada najis. Bagaimana hukum sholatnya? Hukum sholatnya tetap sah. Hukum sholatnya tetap sah selama tidak menyentuh najis tadi. Tapi kalau kita nyentuh najis tadi maka sholatnya batal. Atau kalau di sini nggak dijelaskan. Kalau di kitab atasnya kayak Ushul Karim itu dijelaskan malmus, apa yang dibawa. Contoh gini, apa yang menempel. Rida Habib nih, afwan ya. Ini ridanya. Rida ini dibawa ya. Ini namanya bukan malbus. Ini bukan pakaian. Ini namanya sesuatu yang menempel. Sesuatu yang ikut dibawa. Pakaian itu yang kita pakai. Nah, ini enggak. Ini bukan pakaian namanya. Dalam kitab lain itu enggak dikatakan pakaian ini. Ini namanya mahmul, sesuatu yang dibawa. Ini kalau panjang misalnya sampai 2 kilo. Sampai 2 kilo. Ini contoh aja sebenarnya, tidak ada juga rida sampai 2 kilo. Ini seandainya ini panjang. Nah, di ujungnya ini kejatuhan kotoran cicak, maka hukum sholatnya nggak sah. Hukum sholatnya nggak sah. Karena ini sesuatu yang dibawa. Meskipun nggak langsung kena tubuh kita, tapi karena ini bergerak dengan gerakan kita, namanya mahmul. Kalau kena najis, maka sholat kita nggak sah, otomatis langsung nggak sah. Dan juga itu sama seperti mic imam itu kan biasanya ada yang pakai kabel lah. Nah, di salah satu tempat kabel ini ada yang terkena najis, maka sholat kita nggak sah. Sholat kita nggak sah. Atau megang tali, dalam kitab itu megang tali. Orang sholat pegang tali, nggak tahu buat apa megang tali. Mungkin ada. Pernah kejadian mungkin orang sholat itu kan anjing itu biasanya dirantai ya atau di tali ya, megang anjing sambil sholat. Sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah karena rantai atau talinya tadi bersambung dengan sesuatu yang najis. Kalau kita pakai rida tadi kena najis ridanya di ujungnya, maka seolah-olah kita membawa membawa najis, namanya mahmul. Atau imamah itu kan ekornya panjang ya. Kalau kena najis juga nggak sah sholatnya. Kemudian yang sering itu sholat ada dinaikin sholat, kemudian ada anak kecil sering naik ya. Kalau punya anak kecil itu lagi sholat misalnya itu datang anak kita duduk di pangkuan, bagaimana hukumnya? Hukumnya itu simpel, selama kita nggak yakin dia nggak bawa najis, hukumnya sah sholatnya. Tapi kalau yakin kita, oh ini biasanya jam-jam segini ini sering berak anak ini, atau tadi tuh lagi habis buang air besar misalnya, maka sholat kita nggak sah. Tapi kalau enggak, ini habis mandi misalnya, atau habis BAB tadi sudah dicuci, maka sholatnya nggak apa-apa. Jadi ada namanya mahmul, ada namanya mulakir.
Jadi kalau misalnya kita mau sujud, kita lihat di tempat dahi kita nempel nanti ada najis. Bagaimana caranya? Jadi hindarin. Seperti itu. Gak gitu juga, Bim. Gak gitu juga. Jadi kalau misalnya jangan diambil susah. Jadi kalau seandainya ini kalau maju sedikit gak kena, maka maju sedikit. Ini kalau mundur sedikit, lepas, seperti itu. Jangan loh, ini pas, ini sudah pas di tengah ini, gak bisa dihindarin ini. Belok dikit. Tangan misalnya, ketika mau naruh tangan ada najis, geser tangannya seperti itu. Jadi selama nggak kena, nggak bersentuhan dengan anggota tubuh, maka nggak masalah hukumnya. Kita sholat di ambal seperti ini, di sini ada najis, nggak masalah, nggak masalah. Sholatnya tetap sah. Yang nggak boleh itu tadi yang dibawa atau yang ikut gerak ketika kita bergerak. Nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau seperti ini nggak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah ini aurat ini pembahasan kalau di kitab ini nanti akan datang pembahasan tentang auratnya. Sini sekedar pengetahuannya saja. Anasalis min syuruti sihhatis shalah syaratul aurat al-musalli bima yashmuluha wa yamna'u idraku launiha fi majlis takhatub. Jadi yang penting menutup aurat itu artinya tidak menampakkan warna kulit. Ya, kalau pakai baju ketika sholat itu jangan menampakkan warna kulit. Ketat nggak apa-apa. Yang penting tidak menampakkan warna kulit. Dan juga syaratnya harus ada bentuknya, harus ada bendanya. Kalau nggak ada bendanya nggak boleh. Agak cepat. Contoh misalnya, ini semuanya di ruangan ini saya sendirian saja. Sholat dalam keadaan telanjang, saya matikan lampu. Sah nggak sholatnya? Sholatnya nggak sah. Karena apa? Meskipun warna kulitnya tidak nampak, tapi bendanya tidak ada yang untuk menutupi. Paham ya? Harus ada bendanya. Contoh kunyit. Kunyit itu kan biasanya kalau kita gosok-gosok itu kan ada warna kuningnya. Kita hilangkan kunyit, bekas kunyitnya masih ada warna kuningnya. Itu juga nggak dikatakan menutup aurat, karena nggak ada bendanya, nggak ada jirimnya seperti itu. Jadi harus ada bendanya. Aurat ini sebenarnya panjang masa permasalahan aurat ini. Nanti akan ada pembahasan tentang hukum aurat. Aurat ini ada yang aurat antara laki sama laki, ada aurat sesama mahram, ada aurat di depan perempuan yang ajnabi, ada nanti di depan budak, ada nanti pokoknya panjang masalah aurat ini. Aurat ini penting. Jadi syaratnya harus menutup aurat. Nah aurat ini sebenarnya nggak hanya di dalam sholat, Aurat itu wajib kita tutup dimanapun seperti itu. Sedikit terakhir ada sedikit cerita dakwahnya Habib Umar. Habib Umar itu kan dakwahnya terkenal lembut, terkenal santun dengan metode beliau sendiri. Nah di Hadramaut itu, ini beliau ini lebih pantas ceritakan karena beliau sudah pernah ke sana. Habib Umar itu sebelum beliau masyhur seperti ini, tapi beliau sudah jadi dai, sudah jadi ulama, tapi belum semasyhur ini. Beliau itu di Hadramaut itu ada orang lagi main bola. Nah, Habib Umar ini datang bawa teko, air panas gitu. Bawa serbuk teh. Jadi ketika datang itu nonton, orang pemain bola itu selesai main dipanggil sama Habib Umar, dibikinkan teh, dikasih minuman. Senang orang pemain bola ini. Sudah dikasih teh, yang datang yang nonton ini Habib Umar. Udah masyhur di Hadramaut, sudah masyhur. Udah jadi ulama Habib Umar. Para pemain bola ini senang pasti. Nah, dan diajak lagi sama anggota tim ini tadi. Bib, nanti minggu depan datang lagi Bib ya, kita main. Tonton lagi Bib ya, insyaallah kata Umar. Minggu depan Habib Umar enggak datang. Habib Umar, didatangin sama tadi tanya. Mungkin dikirim utusan ditanya. Hai Habib, antum kemarin diundang kok enggak datang, katanya si utusan tadi.
Kata Ibnu Umar, iya, aku nih kan kamu tahu sendiri, aku nih dianggap orang sebagai ulama. Nah kalian main bola nggak menutup aurat. Aku melihat sesuatu yang haram katanya. Tanya Ibnu Umar. Nah kalau kalian mau, nanti coba pakai celana lebih tertutup, nanti aku datang lagi kata Ibnu Umar. Betul. Minggu depannya semuanya pakai celana panjang, nutup aurat semua. Akhirnya Ibnu Umar datang lagi. Seperti itu, nonton lagi Umar, kasih teh lagi. Minggu depan diundang lagi, nonton lagi misalnya. Nggak datang lagi Habib Umar ini. Habib Umar nggak datang lagi. Sama pemainnya tadi bingung juga. Ini kita ini sudah tutup aurat, kok Habib Umar nggak datang lagi nih dipanggil. Katanya yang kirim lagi utusan, tanya lagi sama Beb, kita ini Beb, ya cuman nggak kayak gitu ya, nggak Beb, nggak. Nah, pokoknya lewat bahasa saya saja. Beb, kami ini kan sudah pakai celana panjang, sudah nutup aurat. Kok antum nggak datang lagi, kami undang katanya. Kata Habib Umar, iya, masa aku terus yang kesana, kalianlah lagi yang kesini, katanya Habib Umar. Aku kesana terus, kalian nggak pernah kesini, kata Habib Umar. Jadi akhirnya semua pemain bola itu ngaji sama Habib Umar, semuanya jadi orang alim. Cara dakwanya Habib Umar. Subhanallah. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa membawa barokah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit kita mintakan pada yang mulia Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan, Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus, yang kita beliau ini kan baru pulang dari Tarim ya. Pulang dari Tarim. Dikatakan sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, semua yang engkau keluarkan untuk pergi ke Tarim itu, yang kalian dapat lebih dari apa yang kalian keluarkan. Makanya beruntung orang bisa belajar. Makanya mumpung beliau ini baru pulang lagi panas-panasnya ini. Jadi kita sedikit nasihat dari beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.